ya terkait dengan keterangan tambahan yang sudah kita sampaikan secara sinergis. Itu semuanya silakan dapat dibuktikan ya, semua sudah kami kirimkan keterangan tambahan secara sinergis berkaitan dengan perkara dan materi-materi perkara berkaitan dengan pengelolaan aset-aset saya yang diserobot disembunyikan. Ini kena bullying dan pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh Indra-Indrianti, juga dugaan-dugaan pelanggaran peraturan lainnya. Tentunya ini menjadi pemicu, dan saya mengingat kronologi sebelumnya itu menjadi bahan ya kajian yang mungkin dapat dilakukan pengemukaan ya, dikemukakan di muka umum berkaitan dengan keterangan-keterangan para pihak, yaitu keterangan kepala sekolah atas nama Supawatin yang minta inah 2 tahun ya pasca saudara IWW kabur dari rumah. Terus keterangan-keterangan yang dihimpun dan keterangan dari orang tertentu, diantaranya adalah keterangan dari Dahlan Istonto ya, yang mengatakan hal yang sebenarnya. Terus keterangan dari Supawatin yang menunjukkan tentang posisi dan keberadaan rumah tempat untuk menyekap saudara IWW, dan keterangan-keterangan yang mengandung unsur penyesatan pun kita mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk umum maupun petunjuk khusus, di mana apa yang selama ini kami sampaikan mengandung unsur-unsur penyesatan, di mana saudara IWW sudah mensekat perkara itu jadi satu yang diakumulasikan seolah-olah terjadi KDRT. Dan itu saya cross check di Magelang pun, orang tua daripada korban ya, orang tua daripada pelaku, saudara Ibu Siti Aisyah Jamar pun menyampaikan hal yang sama, jadi melakukan doxing seolah-olah selama berumah tangga terjadi KDRT. Jadi itu pola ya, pola intimidasi, pola mengancam. Keterangan-keterangan yang saya sampaikan pembiasaan itu sifat-sifat yang dimiliki oleh saudara IWW itu kleptomania ya. Suka memiliki barang orang lain tanpa izin dan mengambil begitu saja, yang akhirnya pemiliknya malu sendiri dan tidak atau malas untuk mempertanyakannya. Jadi mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya itu sering. Mencuri uang itu saya pernah ketahui, mencuri uang dari brankas tanpa bilang pada saya, tahu-tahu jumlah uang itu hilang. Itu sangat sering, jadi tidak jujur, dan akhirnya melakukan tipu daya dan persekusi. Itu tidak 1-2 kali, pernah memerintahkan Mat Pakroni untuk membunuh saya. Jadi percobaan membunuh saya itu sudah sering dilakukan Pak. Di Magelang sana pun pernah perintahkan gerombolan yang dipimpin oleh Mamoh itu mengeksekusi saya, dan memang tidak ada kepedulian atau perhatian kepada suami. Jika suami itu celaka atau jatuh dan lain sebagainya, itu tidak ada perhatian. Itu sudah saya tanda petik sejak saya jatuh di Kopeng, itu pernah seperti itu. Jadi pulang dari Pati sampai ke Magelang itu begitu juga, dia tidak normatif gitu, tidak izin, tidak normatif. Seandainya normatif pun dia naik travel sendiri, sedangkan saya naik sepeda motor ya. Naik bis pun begitu, dia akan tidak berjajaran dengan saya, malu gitu. Jadi punya perasaan malu punya suami saya. Entah alasannya tidak tahu, karena
enggak level lah atau enggak gimana gitu ya, enggak percaya diri punya suami seperti saya itu selama di Winong. Jadi saya tentunya menyampaikan hal ini secara terang benderang kepada kepolisian bahwa ada unsur-unsur kriminalisasi yang dilakukan para pihak yang memanfaatkan kelengahan, memanfaatkan perasaan goncang, perasaan terkutuk yang dimiliki oleh saudara Indah Widiawati itu, sehingga apa yang kami sampaikan ini dengan harapan kepolisian dapat mengakomodir tentang sifat-sifat yang memang tidak bertanggung jawab lah itu, sehingga ini menjadi catatan-catatan integritas dan menjadi catatan-catatan tidak baik untuk disampaikan kepada BPKP sebagai pembelajaran sikap watak PNS, juga kepada Kesbangpol, kepada Satpol PP, dan juga kepada yang lain penegak disiplin PNS yang jelas di pihak Korpri juga. Tentunya ini menjadi catatan-catatan khusus yang menjadi bahan kajian dan penyelidikan untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan tentang kejadian persekusi-eksekusi dan premanisme di Jalan Mojo Laweran Gabus sebagaimana yang kami alami. Selain itu, mungkin untuk keterangan-keterangan khusus Bapak Kanit bisa bekerja sama dengan kami, dengan tim kami, juga bisa duduk bersama untuk mencari ya opsi-opsi atau konstruksi hukum yang memang dapat diterapkan. Jadi saya tidak ingin mendahului daripada kehendak Bapak penyidik, hanya kami menyampaikan praduga awal, keterangan-keterangan saksi-saksi awal yang bisa saya sampaikan sekemampuan kami, dengan harapan sejauh ini kasus ini dapat diungkap dan para pihak yang terus membantu kejahatan, pelaku-pelaku kejahatannya dapat diringkus atau dapat ditangkap, diproses secara hukum dan secepatnya untuk diumumkan dan diberikan resume. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polri, karena selama ini tentunya mencatat perjalanan saya di dalam laporan saya, dan keterangan yang saya sampaikan juga seperti itu. Saya takut kalau datang ke kepolisian justru saya nanti trauma dan blank, sehingga saya cukup menyampaikan ini dari tempat yang mengembirakan atau tempat yang nyaman bagi saya, sehingga keterangan-keterangan itu lebih fair dan objektif bagaimana harapan bersama. Itu Bapak yang kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama antar instansi dan lembaga. Kami sampaikan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.